Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahrul Rajab syahrul haram. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasulah ba'da. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Hadirin pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Setiap kali kita memasuki bulan Rajab, di antara kaum muslimin banyak yang membiasakan doa khusus yang berbunyi Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Doa ini memiliki arti, ya Allah, berkahilah kami pada bulan Rajab dan Sya'ban dan sampaikanlah kami kepada bulan Ramadan. Yang menarik, khususnya di negara kita Indonesia, doa ini tidak hanya dibaca secara sendiri-sendiri oleh umat Islam, akan tetapi banyak dijadikan amalan-amalan yang menjadi amaliyah rutin secara berjamaah, dalam artian dibaca secara bersama-sama. Kita mendengar ada yang membaca dinazomkan dalam bentuk puji-pujian sebelum sholat fardu. Ada juga yang membaca sama-sama dinazomkan setelah selesai sholat fardu di masjid-masjid, di musola-musola, dan lain sebagainya. Nah, doa ini ternyata merupakan sebuah background atau himbauan atau pengumuman bagi umat Islam untuk mengabarkan datangnya bulan Rajab. Nah, sebuah pertanyaan datang kepada kita. Apakah doa ini dicontohkan oleh Rasulullah SAW? Atau ini hanya sebatas doa para ulama sehingga terus populer sampai hari ini? Dan apakah doa ini diriwayatkan secara khusus, secara lisan oleh Rasulullah SAW? Nah, kemudian juga banyak pertanyaan yang lain terkait doa ini. Andai kata doa tersebut tidak bersumber dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, lalu apakah boleh kita membaca? Bolehkah kita mengamalkan atau tidak? Lebih-lebih sebelum melaksanakan sholat atau setelah melaksanakan sholat fardu. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ternyata kalau kita lihat di dalam nukilan dari beberapa kitab, di antaranya ada kitab Al-Azkar karya Imam An-Nawawi. Beliau menyebutkan bahwa doa tersebut, doa Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan, itu pernah diriwayatkan oleh beberapa ahli hadis. Di antaranya ada Imam Abdullah bin Ahmad dalam kitab Syakrir
ada Imam Al-Bazzar dalam kitab Kashful Anwar, ada Ibnu Abi Dunya dalam kitab Fadailur Ramadan, ada Imam Ibnu Sinni dalam kitab Al-Yaum wal Lailah, bahkan Imam Tabrani juga, bahkan Imam Abu Nuaim dalam kitab Hilyatul Auliya, Imam Al-Baihaqi dalam Fadailul Awqat, dan banyak lainnya. Nah, Imam An-Nawawi di dalam kitab Al-Adhkar, beliau mengutip doa tersebut dan menempatkannya di bab zikir-zikir yang berkaitan dengan ibadah puasa. Nah, kata Imam Nawawi, warwaina fi Hilyatil Auliya bi asnadi fihi dhaifun an ziyadatin namir an Anas radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala Rajab qala Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Wa ruwaina aidan fi kitab Ibnu Sinni bi ziyadah. Kata Imam Nawawi dalam nukilannya dari kitab Imam Ibnu Sinni dan dari kitab Hilyatul Auliya, kata Imam Nawawi, kami riwayatkan dalam kitab Hilyatul Auliya dengan sanad yang dhaif, artinya lemah, bersumber dari Ziyad An-Numairi dari Anas bin Malik radhiyallahu an, ia berkata, apa kata Anas? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala Rajab, ketika dia masuk atau sampai di bulan Rajab, Rasul berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Nah, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi Imam Nawawi mengatakan secara kualitas sanad hadis tersebut agak sedikit bermasalah. Masalahnya di mana? Imam An-Nawawi menilai hadis itu merupakan hadis yang dhaif atau lemah. Imam At-Tabrani bahkan menggolongkan sebagai hadis mungkar karena salah seorang perawinya bernama Zaidah bin Abi Riqab dinilai sebagai seorang rawi yang munkarul ahadits. Artinya mungkar itu ya ingkar terhadap hadis. Bahkan Ibnu Abi Hatim juga menyebutkan bahwa Zaidah sering meriwayatkan hadis dari Ziyad An-Numairi dari Anas bin Malik radhiyallahu an berupa hadis-hadis marfu yang munkar. Sementara itu Imam Abu Dawud mengakui beliau tidak mengetahui sumbernya. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lalu berdasarkan takhrijan tersebut daripada Imam Nawawi dan beberapa imam berkaitan dengan amaliyah tersebut, kita dapat menyimpulkan bahwa secara sanad hadis tersebut memang bermasalah. Hadis tersebut memang bermasalah karena dipermasalahkan oleh para perawi hadis, imam perawi hadis. Lantas ketika ada sebuah amalan atau doa yang sanadnya bermasalah, bolehkah kita mengamalkan amalan tersebut? Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita tinjau lebih jauh lagi, hadis ini berisi konten tentang doa dan harapan kebaikan yang tidak ada hubungannya dengan akidah ataupun ibadah. Baik itu ibadah mahdhah atau ibadah yang murni, tapi masuk dalam ranah fadail, keutamaan saja. Jadi hadis ini tidak masuk di dalam konteks akidah, tapi masuk dalam konten ibadah. Karena isinya apa? Isinya harapan. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kedhaifan hadis ini menurut Imam An-Nawawi
tampaknya tidak terlalu parah. Bahkan dengan bukti ia tetap memasukkannya ke dalam kitab Al-Azkar, padahal kitab tersebut diniatkan sebagai rujukan bagi mereka yang ahli ibadah. Kitab tersebut dijadikan rujukan oleh para ahli-ahli ibadah. Apa nukilan Imam Nawawi? Imam Nawawi menyebutkan, kata Imam Nawawi, karena ini saya berharap agar kitab Al-Azkar ini menjadi sumber rujukan yang mu'tamad atau yang diakui. Lalu tidak saya sebutkan pada bab-babnya kecuali hadis-hadis yang mempunyai hubungan makna yang jelas dengan tema yang sedang dibahas. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pemirsa NU Damai Channel yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka berdasarkan data ini kita bisa menyimpulkan bahwa hadis tersebut berstatus dhaif, namun tetap bisa diamalkan karena tingkat kedhaifannya yang tidak terlalu parah. Patokan kita siapa? Patokan kita adalah Imam An-Nawawi. Dan yang utama amalan ini tidak ada kaitannya dengan masalah akidah dan ibadah mahdhah. Selain itu mengamalkan doa tersebut, doa Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan, boleh mengamalkan doa tersebut selama tidak diyakini bahwa ia bersumber dari Nabi Muhammad SAW. Yakini bahwa doa ini sumbernya bukan dari Nabi, tapi doa ini berisi tentang harapan. Kita boleh berharap sesuatu apapun kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dengan masa depan ibadah kita kepada Allah. Begitu juga dengan masa depan apapun yang berkaitan dengan amaliyah diniyah ataupun amaliyah duniawiyah yang kita niatnya ingin mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Terima kasih atas segala perhatian. Mudah-mudahan kita tutup dengan doa yang tadi kita bahas. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkahi kita di bulan Rajab dan Sya'ban dan menyampaikan kita di bulan Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan waghfir lana dzunubana. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.